So guys, jadi di video ini saya akan membahas tentang rangkaian IC 7 segment menggunakan half adder dan full adder. Sebelum itu kita siapkan dulu komponen-komponen yang akan digunakan, yaitu ada VCC, ground, saklar, ada 4 saklar, saklar A, B, C, dan D, komponen half adder, terus full adder, IC 7 segment, gerbang not ada 7 gerbang not, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada display dari segmen. Yang terakhir ada indikator lamp. Lalu kita hubungkan. Yang atas ini, atas dapat VCC dan yang bawah dapat ground. Kita hubungkan. Yang A dapat VCC yang atas. Oke. Setiap yang atas dapat VCC diisi sama VCC. Kita hubungkan. Nah, jika sudah terhubung semua, kita beri ground pada setiap saklar. Saya rapatkan sebentar. Oke. Lalu saklar B dan D, untuk saklar B dan D kita masukkan ke dalam komponen half adder. Yang B kita masukkan ke input A, lalu yang D kita masukkan ke input yang B. Kita masukkan. Nah, jika sudah, yang saklar untuk saklar A dan C kita masukkan ke komponen full adder. Yang A dapat A, input A, yang C dapat input B. Nah, kalau sudah, hasil sum ini, sum dari half adder kita masukkan ke dalam input A7 segment, IC 7 segment. Kita masukkan, lalu kita hubungkan indikator lampnya. Nah, kemudian Cout ini yang dari half adder kita masukkan ke dalam rangkaian full addernya, Cin-nya. Cout masuk ke Cin full adder, Cout half adder masuk ke Cin full adder. Kita masukkan. Nah, jika sudah, yang hasil sum dari full adder kita masukkan ke input B dari IC 7 segment. Kita masukkan. Nah, lalu kita hubungkan indikator lampnya. Maaf Pak. Oke. Cout dari full addernya yang ini kita masukkan ke indikator lamp langsung, lalu masuk ke input C 7 IC 7 segment. Jika sudah, VCC dari IC 7 segment dapat
positif plus VCC ini rangkaian ini kita masukkan, kemudian LT dapat VCC ini ya, LT dapat VCC, kemudian RBI RBO sama dapat VCC. Sudah. Nah, kalau sudah, kita fokus yang ke sini, output dari IC7 segmen itu sendiri. Nah, yang output A ini kita masukkan ke gerbang not pertama, kita masukkan secara urut. Saya rapikan sebentar. Maaf. Oke. Jika sudah, output dari output A dapat display yang pertama ini. Input pertama, output A dari IC7 segmen, output A ini kita inputkan ke display pertama, jalur display pertama. Kita inputkan secara urut. A, B, C, dan seterusnya. Nah, yang terakhir kita tinggal hubungkan aja ke groundnya. Ground dari IC7 segmen dapat ground. Nah, dikarenakan dari IC7 segmen tidak ada input atau output, kita langsung kasih atau kita arahkan ke ground langsung. Nah, jika sudah, kita hidupkan. Nah, maka di sini akan muncul angka 0. Dan jika kita saklar kita nyalakan semua, kita aktifkan semua, kita hubungkan ke VCC, maka pada display 7 segmen akan menampilkan output angka 6. Loh, kenapa nggak urut aja bang rangkai saklarnya? Jadi gini le, konsep dari half adder dan full adder jika kita tulis akan jadi seperti ini. B ditambah D, A ditambah C. Kita ubah jadi biner 1, 1, 1, 1. Jika 1 ditambah 1 sama dengan 0, 0 itu adalah sum. Sum itu hasil penjumlahan itu kita masukkan ke input A, IC7 segmen. Lalu yang sisa 1, kan 1 ditambah 1 itu hasilnya 01. 0-nya itu sum, 1-nya itu sisanya, jadi C output masuk ke C outputnya kita masukkan ke rangkaian selanjutnya, kita masuk ke C input. Nah, jadi 1 ditambah 1 tambah 1. Jika 1 tambah 1 itu hasilnya 01 atau 10 ya. Hasilnya 10. Kita tulis 0 di sini.
kemudian 1 kita simpan lagi. Nah, 0 tambah 1 hasilnya itu 1. Nah, 1. Kemudian cout yang dari full addernya itu 1 hasil dari penjumlahan yang tadi, penjumlahan sisa tadi. Karena sudah habis, tidak bisa dijumlahkan atau dihitung lagi, maka kita turunkan. Kita lanjut, hasil dari rangkaian kita inputkan ke dalam sebuah tabel. Di sini saklar A, B, dan C ke ground atau 0. Kita putuskan A, B, dan C kita groundkan. Nah, dari sini input pada indikator akan menunjukkan lampu indikator ini 0 atau mati ya. Di sini mati, maka dari IC 7 segment akan diteruskan ke display. Display akan menunjukkan atau mengoutputkan angka 0. Nah, yang kedua ada 0001 ya. Jadi D-nya kita sambungkan, D-nya kita nyalakan, artinya 1 ya. Nyala itu artinya 1. Nah, hasil input dari indikatornya yang menyala itu hanya angka A, dan di display, ada display 7 segment akan menunjukkan angka 1. Nah, jadi pada tabel kita inputkan dari indikatornya 001. Next, 0011 C-nya 1, D-nya 1. Nah, hasil dari indikator yang menyala kita inputkan ke dalam sebuah tabel 011, dan di displaynya, display 7 segment akan menunjukkan output 3, angka 3. Next, 010 Nah, input indikatornya yang menyala hanya A, yang A. Lalu kita inputkan C, B, dan D. C, B, dan A. 001. Lalu hasil output dari IC 7 segment akan yang diteruskan ke dalam display 7 segment akan menunjukkan angka 1. Next, 01 Oke. D-nya kita nyalakan. Nah, hasil output indikatornya di sini 010. Nah, output dari displaynya itu angka 2. Kita inputkan ke dalam tabelnya 010. Next, 0110. Nah, kita inputkan ke dalam tabel 011, dan di display ini akan menampilkan angka 3. Next, 0111. Kita inputkan outputnya, output dari indikator kita inputkan ke dalam tabel 100. Di sini display menginputkan angka 4. Next, 100. Nah,
Kita inputkan indikatornya ke dalam tabel 0, 1, 0. Output dari displaynya angka 2. Next, 1001, 1001. Kita inputkan output dari indikator ke dalam tabel 0, 1, 1. Dan di display 7 segment akan memunculkan atau menginputkan angka 3. Next, 1010, 1010. Nah, di sini output dari indikatornya kodenya 100. Kita inputkan ke dalam tabel dan pada displaynya itu muncul angka 4. Next, 1011, 1011. Nah, di sini pada output indikatornya kodenya 101. Kita inputkan ke dalam tabel dan hasil dari displaynya, input dari display itu angka 5 yang dimunculkan. Next, 1100, 1100, 1100. Nah, pada output indikator ini kodenya 011. Kita inputkan pada tabelnya dan di output display akan menampilkan angka 3. Next, 1101. Nah, pada output ini kodenya adalah 100. Kita inputkan ke dalam sebuah tabelnya. Ke dalam tabel kita masukkan dan pada output displaynya angka 4. Next, 1110, 10. Nah, pada output ini, pada output indikator kodenya adalah 101. Kita inputkan ke dalam tabel, lalu pada display 7 segment akan memunculkan angka 5. Dan yang terakhir kita inputkan 1111. Kita aktifkan semua, nyalakan semua, dan pada output indikatornya yang berkode 110, kodenya 110, kita inputkan ke dalam tabel, kita inputkan, dan pada displaynya akan memunculkan atau menginputkan angka 6. Lanjut, kita akan mengisi peta Karnaugh dan F-min dari A pada 7 segmen. Langsung saja, kita akan mengambil hasil input yang nilainya 1 dari tabel hasil input 7 segmen pada baris A, yaitu ada 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan F-min sesuai dengan urutan tabel kebenarannya. Kita masukkan F-min
1, kita masukkan F-1. Bisa dilihat dari tabel kebenaran di bawah. Kita masukkan F-1 pada kolom 1. F-3 kita masukkan ke kolom 3. F-4 kita masukkan ke 4. F-6 kita masukkan ke 6. F-9 masukkan ke 9. 11 ke 11. 12 kita masukkan ke 12. Lalu yang terakhir 14 kita masukkan ke 14. Nah, kita langsung saja buat grup. Grup pertama ada F- dari 1, 3, 9, dan 11. Grup yang kedua ada F- dari 4, 12, 6, dan 14. Untuk mengisi F- dari A, untuk setiap 0 kita beri aksen pada variabelnya. Contoh A, B, C, D, 0, 0, 0, 0. Nah, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, langsung saja kita isi. Untuk variabel grup yang pertama F-1, 3, 9, dan 11. Grup pertama A aksen, B aksen, C aksen, D ditambah A aksen, B aksen, C, D tambah A, B aksen, C aksen, D tambah A, B aksen, C, D. Untuk grup yang kedua A aksen, B, C aksen, D aksen ditambah A, B, C aksen, D aksen tambah A aksen, B, C, D aksen ditambah A, B, C, D aksen. Lalu kita sederhanakan. Gimana cara menyederhanakannya? Kita sederhanakan dengan mencari variabel yang sama. Untuk kelompok yang pertama ada B aksen dan D. Untuk kelompok yang kedua ada B, D aksen. Jadi kita tulis F- dari hasil input pada 7 segmen A yaitu B aksen D plus B, D aksen. Lanjut tabel kedua, sama seperti yang pertama. Untuk F- kita ambil yang nilainya 1, yaitu ada 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15. Dan cara memasukkannya juga masih sama. F-2 masuk ke 2. Lalu F-4 kita masukkan ke 4. F-5 kita masukkan ke 5. 6 kita masukkan ke 6. 8 ke 8, 9 ke 9, 12 kita masukkan ke 12, dan 15 kita masukkan ke 15. Pada F- ini terdapat 6 kelompok. Di kelompok 1 ada F- dari 2 dan 3. Kelompok 2 ada F- dari 2 dan 6. Kelompok 3 ada F- dari 8 dan 9. Kelompok 4 ada F- dari 8 dan 12. Dan F- tunggal atau individu berdiri sendiri ada F- dari 5 dan 15. Cara menjabarkannya juga masih sama. Untuk setiap nilai yang 0 kita kasih variabel aksen atau petik di atasnya. Kita jabarkan. Di kelompok pertama ada A aksen, B aksen, C, D aksen tambah A aksen, B aksen, C, D. Di kelompok 2 ada A aksen, B aksen, C, D aksen tambah A aksen, B,
C, D aksen. Kelompok ketiga ada A, B aksen, C aksen, D aksen ditambah A, B aksen, C aksen, D. Kelompok di kelompok 4 ada A, B aksen, C aksen, D aksen tambah A, B, C aksen, D aksen. Kelompok yang individual yang tidak dan yang individual ada F-min dari 5 dan 15. F-min dari 5 sendiri A aksen, B, C aksen, D. Yang 15 A, B, C, D. Jadi hasil dari F-min dari B adalah A aksen, B aksen, C plus A aksen, C, D aksen plus A, B aksen, C aksen plus A, C aksen, D aksen plus A aksen, B, C aksen, D plus A, B, C, D. Lanjut pada peta Karnaugh dan F-min dari C. Caranya masih sama, kita ambil yang nilainya 1. Dari nilai 1 kita inputkan di peta Karnaugh. Kita ambil nilai 1 itu dari tabel. Ada 7, 10, 11, 13, 14, dan 15. Kita inputkan F-min dari 7 masuk ke peta Karnaugh 7, lalu 10 kita inputkan ke 10, 11 kita inputkan ke 11, 13 kita inputkan ke 13, 14 kita inputkan ke 14, dan 15 kita inputkan ke 15. Nah, cara menghitungnya juga masih sama. Setiap variabel yang nilainya 0 kita kasih aksen atau tanda petik di atasnya. Untuk kelompoknya sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama ada kelompok 10, 11, 14, dan 15. Kelompok kedua ada 7 dan 15. Kelompok 3 ada 13 dan 15. Untuk hasil F-min-nya sendiri dari kelompok 1 adalah A, B aksen, C, D aksen plus A, B aksen, C, D plus A, B, C, D aksen plus A, B, C, D. Dan untuk kelompok yang kedua ada A aksen, B, C, D plus A, B, C, D. Yang kelompok 3 sendiri ada A, B, C aksen, D plus A, B, C, D. Lalu untuk persamaannya sendiri dari peta Karnaugh dan F-min dari C itu hasilnya B, C, D plus AC plus ABD. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.